Halo semuanya, baik pada video kali ini saya akan membahas sedikit materi terkait koloid. Sebelumnya, perkenalkan saya Apriani Berhombing dengan NIM 4222331003 dari PSPK 2022A. Jadi sebelum kita memahami lebih dalam terkait materi koloid, pernahkah teman-teman berpikir kenapa sih langit tampak berwarna biru atau mengapa pada waktu matahari terbenam itu langit tampak orange atau kemerahan? Atau teman-teman pernah melihat pada saat menjelang matahari terbenam itu terlihat garis-garis sinar matahari yang menembus awan. Nah, jadi yang terlihat garis-garis sinar matahari yang menembus awan itu pada saat matahari terbenam disebut merupakan penghamburan cahaya. Mengapa hal tersebut dapat terjadi? Hal itu terjadi karena di udara itu mengandung partikel-partikel koloid yang terdispersi seperti debu dan partikel zat padat atau juga disebut zat cair. Partikel-partikel inilah yang menghamburkan cahaya matahari sampai ke mata kita. Sinar matahari adalah cahaya yang tampak yang terdiri dari campuran warna-warna dalam spektrum warna, mulai dari merah sampai ke ungu. Warna-warna tersebut memiliki frekuensi yang berbeda, dari warna merah dengan frekuensinya yang terendah sampai warna ungu dengan frekuensinya yang tertinggi. Intensitas cahaya yang dihamburkan berbanding lurus dengan frekuensi. Jadi, semakin tinggi frekuensi suatu warna, maka semakin besar pula cahaya yang dihamburkan. Ketika matahari berada di atas kita atau pada siang hari, langit tampak berwarna biru karena warna biru itu sampai ungu memiliki frekuensi tinggi. Jadi warna-warna inilah yang dihamburkan. Sementara itu, orang-orang yang berada di sebelah barat maupun timur mengalami matahari terbit dan terbenam. Mereka melihat warna cahaya dengan intensitas rendah, yaitu warna merah sampai warna orange. Jadi bagaimana sih sistem koloid itu? Jadi dalam kimia itu, campuran itu terdapat 3 jenis, yaitu larutan, suspensi, dan koloid. Pada video kali ini kita juga akan membahas perbedaan antara larutan, suspensi, dan koloid. Yang pertama yaitu pada larutan, disebut dengan campuran homogen. Pada larutan ini diilustrasikan dengan garam dan air. Jika garam dimasukkan ke dalam air, maka garam tersebut akan larut, dan warna larutan yang dihasilkan yaitu bening. Perbedaan antara air dan garam pada larutan tersebut tidak dapat dibedakan karena garam tersebut telah larut di dalam air. Selanjutnya yaitu ada suspensi atau disebut dengan campuran heterogen, diilustrasikan dengan pasir dan air. Pada suspensi, jika pasir tersebut dimasukkan ke dalam air, maka yang terjadi pasir tidak larut atau mengendap. Dan yang kedua itu terdapat 2 fasa. Yang ketiga, antara air dan pasir dapat dibedakan karena si pasir tersebut tidak larut dan pasir tersebut tadinya mengendap, jadi terdapat 2 fasa. Yang ketiga yaitu kita akan membahas koloid yang diilustrasikan dengan santan. Kalau kita lihat lebih jelas bahwa pada saat santan tersebut terdapat butiran minyak di dalam air. Butiran minyak tersebut mempunyai fase yang berbeda dengan air, walaupun keduanya berwujud cair. Butiran minyak dalam santan tersebut bertindak sebagai fase terdispersi, sedangkan air sebagai medium pendispersinya. Oleh sebab itu, santan ini merupakan salah satu contoh sistem koloid karena punya fase terdispersi dan medium pendispersinya. Pada percobaan pada santan ini dapat kita lihat bahwa santan ini larut. Yang kedua itu larutannya berwarna putih. Adapun air dan santan tidak memisah, namun pada santan terdapat butiran minyak di dalam airnya. Untuk penjelasan lebih lanjut mengenai perbedaan koloid dan larutan dan suspensi akan dijelaskan bahwa pada larutan tersebut bersifat homogen, tidak dapat dibedakan walaupun menggunakan mikroskop ultra. Dan semua partikel pada larutan itu berdimensi panjang, lebar, ataupun tebal.
dan ukurannya kurang dari 1 nanometer. Yang ketiga itu dia bersifat satu fase saja. Yang keempat bersifat stabil. Yang kelima tidak dapat disaring. Adapun contoh lainnya dari larutan yaitu larutan gula, larutan garam, spiritus, alkohol 70%, larutan cuka, air laut, udara yang bersih, dan bensin. Yang kedua itu yaitu koloid atau disebut dengan dispersi koloid. Sifat yang pertama yaitu secara makroskopis bersifat homogen, tapi pada bersifat heterogen itu jika diamati dengan mikroskop ultra. Yang kedua yaitu partikel pada koloid berdimensi antara 1 nanometer sampai 100 nanometer. Yang ketiga itu dia bersifat dua fasa. Yang keempat pada umumnya stabil. Yang kelima tidak dapat disaring kecuali dengan penyaringan ultra. Contoh lainnya dari koloid yaitu ada sabun, susu, santan, jelly, selai, mentega, dan ada mayones. Yang ketiga yaitu suspensi atau dispersi kasar. Sifat yang pertama yaitu bersifat heterogen. Dan pada suspensi, salah satu atau semua dimensi partikelnya lebih besar dari 100 nanometer. Yang kedua itu bersifat dua fasa. Selanjutnya itu tidak stabil, yang kelima itu dapat disaring. Contoh lainnya pada suspensi ini ada air sungai yang keruh, campuran air dengan pasir, campuran kopi dengan air, dan campuran minyak dengan air. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai sifat-sifat koloid. Jadi, suatu campuran digolongkan ke dalam sistem koloid apabila memiliki sifat-sifat yang berbeda dari larutan sejatinya. Beberapa sifat fisik yang membedakan sistem koloid dari larutan sejati yaitu yang pertama ada efek Tyndall, yaitu efek Tyndall ini ditemukan oleh John Tyndall pada tahun 1820 sampai 1863 oleh seorang fisika Inggris. Oleh karena itu, sifat ini disebut dengan sifat efek Tyndall. Efek Tyndall ini dapat digunakan untuk membedakan antara koloid dari larutan sejati. Sebab atom, molekul, ataupun ion yang membentuk larutan tidak dapat mengamburkan cahaya akibat ukurannya terlalu kecil. Efek Tyndall ini atau disebut dengan hamburan cahaya oleh suatu campuran menunjukkan bahwa campuran tersebut adalah suatu koloid, di mana ukuran partikel-partikelnya lebih besar dari ukuran partikel dalam larutan, sehingga dapat menghamburkan cahaya. Yang kedua itu sifat dari koloid yaitu Gerard Brown. Secara mikroskopis, optik diarahkan pada suatu dispersi koloid dengan arah tegak lurus terhadap berkas cahaya yang dilewatkan, maka akan nampak partikel-partikel koloid. Akan tetapi partikel yang tampak bukan sebagai partikel dengan bentuk yang tegas, melainkan bintik-bintik terang. Dengan mengikuti gerakan bintik-bintik cahaya ini, kita dapat melihat bahwa partikel koloid bergerak terus-menerus secara acak menurut jalan yang zigzag. Gerak acak partikel koloid dalam satu medium disebut dengan gerak Brown, sesuai dengan nama seorang pakar botani Inggris yaitu Robert Brown yang pertama kali melihat gejala ini pada tahun 1827. Yang ketiga itu ada sifat adsorpsi. Pada proses adsorpsi ini merupakan peristiwa di mana partikel koloid menyerap partikel bermuatan dari fase pendispersinya sehingga partikel koloid menjadi bermuatan. Jenis muatannya tergantung pada jenis partikel bermuatan yang diserap, apakah anion ataupun kation. Yang keempat itu ada elektroforesis. Untuk membuktikan bahwa suatu partikel koloid bermuatan listrik dapat dilakukan dengan proses ataupun gejala elektroforesis berupa pergerakan partikel ataupun zat yang bermuatan listrik pada kondisi pH tertentu ke arah kutub listrik yang berlawanan. Seperti terlihat bahwa pada suatu partikel koloid yang bermuatan positif akan bergerak menuju katode yang negatif. Selanjutnya itu pada koagulasi. Jika kita perhatikan di muara-muara sungai menuju laut, seringkali kita melihat sejumlah daratan kecil yang disebut dengan delta. Lalu bagaimana sih delta itu dapat terbentuk? Seperti telah dijelaskan pada bagian sebelumnya bahwa sistem koloid itu
atau disebut dengan dispersi koloid merupakan sistem yang stabil akibat adanya gaya tolakan antar partikel yang bermuatan sejenis. Oleh karena itu, prinsip penetralan muatan partikel koloid dapat digunakan untuk menurunkan kestabilan koloid dengan cara penggumpalan. Pada proses ini dikenal dengan istilah koagulasi. Yang keenam yaitu ada dialisis. Pada prinsip dialisis ini digunakan untuk membantu pasien gagal ginjal. Ginjal ini berfungsi untuk mengeluarkan zat-zat yang tidak berguna yang dihasilkan tubuh yang terdapat dalam darah. Salah satu zat yang dikeluarkan dalam tubuh adalah urea. Pada dialisis ini dilakukan dengan cara menempatkan dispersi koloid dalam kantung yang terdapat dari membran seperti selofan, perkamen, dan membran yang sejenis. Jadi berdasarkan penjelasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa koloid itu merupakan jenis campuran heterogen yang terbentuk karena adanya dispersi suatu zat ke dalam zat lain yang dicampurkan. Adapun ciri-ciri koloid yaitu sebagai berikut. Yang pertama, terlihat homogen bila dilihat mata, namun berbentuk heterogen bila diamati menggunakan mikroskop ultra. Juga terdapat fase terdispersi dan medium pendispersi. Partikel berdimensi antara 1-100 nanometer bersifat stabil, tidak dapat disaring kecuali menggunakan alat penyaring ultra. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan terkait koloid. Semoga bermanfaat. Terima kasih.